Hanya gara-gara kita nggak mau tanda tangan semuanya jadi buyar lagi. Untuk apa? Rakyat tidak makan aspal. Inilah lompatan kata, sebuah lompatan yang ingin kita lakukan. Kita akan memulai transformasi ekonomi Indonesia. Memang negara-negara maju yang biasa barang itu kita kirim ke sana. Dari yang kita sudah bertahun-tahun bertumpu kepada sumber daya alam, ekspor raw material, ekspor bahan-bahan mentah, sekarang kita akan masuk kepada hilirisasi, kepada industrialisasi bahan-bahan mentah kita. Ngamuk semuanya. Ngamuk semua. Ngamuk semuanya. Kemarin kita di G20, 16 negara sudah kumpul untuk tanda tangan mengenai global supply chains. Hanya gara-gara kita nggak mau tanda tangan semuanya jadi buyar lagi. Karena buat saya, jalan itu adalah kesejahteraan. Ini sekali lagi, kita ini ingin bersaing dengan negara-negara lain. Kita ingin membangun sebuah peradaban. Inilah lompatan kata, sebuah lompatan yang ingin kita lakukan, leapfrog yang ingin kita lakukan. Karena saya tahu juga ini yang diincar sebenarnya hanya kita aja. Presiden Jokowi mengaku ogah menekan perjanjian kerjasama terkait rantai pasok dalam forum G20 beberapa waktu lalu. Hal ini lantaran kepala negara tak mau kekayaan RI kembali dirampas. Kemarin di G20, 16 negara kumpul untuk tanda tangan mengenai global supply chain. Begitu baca, waduh, ini kita disuruh ekspor bahan mentah lagi. Begitu mau masuk ruangan, kita enggak ikut. Ungkap Jokowi dalam acara Puncak HUT ke-7 Partai Solidaritas Indonesia Rabu 22 Desember. Setelah Jokowi menolak menandatangani dokumen kerjasama itu, seluruh negara pun ikut membatalkan perjanjian tersebut. Dengan demikian tak ada kerjasama rantai pasok dalam waktu mendatang. Hanya karena kita tidak mau tanda tangan, semua bubar, tidak jadi tanda tangan, Ibu Jokowi. Menurut Jokowi, kerjasama itu sebenarnya cuma mengincar Indonesia sebagai negara yang memiliki kekayaan melimpah seperti nikel, bauksit, tembaga, hingga timah. Saya tahu yang diincar kita saja, ucapnya. Kalau kita berani melakukan yang namanya industrialisasi dan hilirisasi terhadap sumber daya alam kita sudah berpuluh-puluh tahun selalu ekspor bahan mentah, ekspor raw material ini stop. Ia mengatakan pemerintah serius untuk membangun hilirisasi di dalam negeri. Dengan demikian, pemerintah akan melarang ekspor bahan mentah secara bertahap. Untuk nikel, larangan ekspor sudah dilakukan sejak Januari 2020. Larangan ekspor nikel tercantum dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 25 Tahun 2018 tentang pengusahaan, pertambangan, mineral, dan batu bara. Selanjutnya, Jokowi akan melarang ekspor bauksit mulai tahun depan, lalu ekspor tembaga akan dilarang pada 2023. Setelah itu, giliran ekspor timah yang akan dilarang mulai 2024. Tahun depan bauksit stop, bauksit sudah, tembaga stop, tembaga sudah, timah stop, pungkas Jokowi. Global supply chains, ini apa bagusnya kita ikut. Begitu baca, waduh ini kita disuruh ekspor bahan mentah lagi ini. Itu mau masuk ke ruangan dan kita nggak ikut. Semuanya bubar nggak jadi. Ya. Kisah Jokowi yang bikin 16 negara anggota G20 gigit jari. Presiden Joko Widodo ternyata pernah membuat 16 negara anggota dengan kekuatan ekonomi terbesar dunia, G20 gigit jari. Kisah tersebut terungkap saat kepala negara memberikan arahan dalam peringatan HUT ke-7 Partai Solidaritas Indonesia seperti dikutip Kamis 23 Desember. Awalnya, Jokowi sempat berbicara mengenai rencana transformasi ekonomi Indonesia. Pemerintah tak ingin lagi Indonesia hanya menjadi negara pengekspor bahan mentah. Kita akan melakukan sebuah lompatan kalau kita berani melakukan yang namanya industrialisasi, hilirisasi sumber daya alam kita, kata Jokowi. Pemerintah sejauh ini memang telah menyetop ekspor nikel. Secara bertahap, Jokowi mengatakan pemerintah akan menyetop komoditas lain seperti bauksit, tembaga, hingga timah. Stop. Jangan berpikir Indonesia akan kirim bahan mentah. Nikel pertama, sudah stop. Tahun depan mungkin bisa stop bauksit. Kalau smelter kita siap, stop bauksit.
sehingga kita bisa membuka lapangan kerja, hilirisasi, industrialisasi di negara kita. Boksit sudah, tahun depannya lagi stop tembaga. Jokowi sendiri memahami kebijakan tersebut tentu akan mendapat penolakan keras dari negara-negara tetangga maupun sahabat yang selama ini membutuhkan komoditas sumber daya alam Indonesia. Musuhnya memang negara maju yang biasa barang itu kita kirim ke sana. Ngambuk semuanya, nikel kita sudah dibawa ke WTO, sudah nggak apa-apa kita hadapi. Tegas Jokowi. Jokowi lantas menceritakan sepenggal peristiwa yang dialami Indonesia pada perhelatan G20 di Roma, Italia beberapa waktu lalu. Dalam pertemuan tersebut, setidaknya ada 16 negara yang akan menaikkan kerjasama rantai pasok global. Jokowi yang mendengar hal itu bahkan sempat terpincut untuk mengikuti perjanjian tersebut. 16 negara sudah kumpul untuk tanda tangan mengenai global supply chain. Saya pikir apa bagusnya kita ikut. Kemarin kita di G20, 16 negara sudah kumpul untuk tanda tangan mengenai global supply chains. Saya pikir ini apa bagusnya kita ikut. Begitu baca, waduh ini kita disuruh ekspor bahan mentah lagi ini. Begitu mau masuk ke ruangan, kita nggak ikut. Jelasnya saat itu, namun setelah membaca detail kerjasama, Jokowi memutuskan untuk menarik diri dari perjanjian tersebut. Pasalnya dalam kesepakatan ada klausul yang mengharuskan Indonesia terus mengekspor bahan mentah. Kita nggak ikut, semua bubar, nggak jadi. Hanya gara-gara kita nggak mau tanda tangan, semua jadi buyar lagi. Karena saya tahu sebenarnya yang diincar hanya kita saja, tegasnya. Jokowi menegaskan dibutuhkan keberanian dalam mengambil suatu kebijakan. Apalagi menurutnya, posisi Indonesia dalam hal memiliki peran yang cukup besar. Di WTO kalah, ya nggak apa-apa. Tapi kalau nggak berani coba, kapan kita akan lakukan hilirisasi? Kapan kita stop kirim raw material? Sampai kapanpun kita hanya menjadi negara pengekspor bahan mentah, tegasnya. Untuk apa rakyat tidak makan aspal? Inilah lompatan kata, sebuah lompatan yang ingin kita lakukan. Kita akan memulai transformasi ekonomi Indonesia. Nah, memang negara-negara maju yang biasa barang itu kita kirim ke sana. Dari yang kita sudah bertahun-tahun bertumpu kepada sumber daya alam, ekspor raw material, ekspor bahan-bahan mentah, sekarang kita akan masuk kepada hilirisasi, kepada industrialisasi bahan-bahan mentah kita. Ngamuk semuanya. Ngamuk semuanya. Kemarin kita di G20, 16 negara sudah kumpul untuk tanda tangan mengenai global supply chains. Hanya gara-gara kita nggak mau tanda tangan, semuanya jadi buyar lagi. Karena buat saya, jalan itu adalah kesejahteraan. Ini sekali lagi, kita ini ingin bersaing dengan negara-negara lain. Kita ingin membangun sebuah peradaban. Inilah lompatan kata, sebuah lompatan yang ingin kita lakukan, leapfrog yang ingin kita lakukan. Karena saya tahu juga ini yang diincar sebenarnya hanya kita aja. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.